Urutan pertama tertuju pada pemerintah Indonesia yang terus menambah kekuatan di Laut Natunanya dengan menyiagakan 5 KRI dibantu 2 kapal Coast Guard. Pemerintah menegaskan tidak ada tawar-menawar soal wilayah ini. Bahkan Menko Luhut menyebut Cina tidak ingin berkelahi dengan Indonesia. Menyusul sikap tegas pemerintah, Cina kini membuka jalur diplomasi. Kami soroti, Cina bandel di Natuna. Kekuatan militer Indonesia di Laut Natuna terus disiagakan dengan menambah unsur kapal perang dan Coast Guard. 7 kapal telah siaga dan melakukan patroli di sekitar Laut Natuna dengan markas labuh di fasilitas labuh Selat Lampa, Ranai, Natuna. 5 diantaranya jenis kapal perang, sedangkan 2 kapal merupakan kapal pengawas pantai. Menyusul memanasnya situasi, Presiden Joko Widodo mengunjungi Natuna Rabu pagi. Selain mengunjungi nelayan, Presiden juga akan membahas langkah-langkah strategis pengamanan perairan Natuna. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan dan teritorial NKRI, sehingga setiap ada gangguan atau pelanggaran batas kedaulatan harus ditindak secara tegas oleh TNI. Yang berkaitan dengan Natuna. Saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan juga melontarkan respons soal Natuna. Luhut meminta agar dibedakan zona ekonomi eksklusif dengan kedaulatan. Luhut juga mengungkapkan pihak Cina sebenarnya enggan ribut dengan Indonesia. Kita ini jangan terus gampang ngomong. Kita ini menjual kedaulatan kita, beda. ZEE itu, saya ulangi ya, ZEE itu kan bicaranya adalah menyangkut ekonomi kan, ya. Bukan bicara kedaulatan, dua binatang beda itu. Ya udah, jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi ya, tidak ada keinginan pemerintah untuk mengeksersis mengenai kita berunding mengenai batas wilayah kita, tidak ada. Itu supaya jelas dulu. Tapi langkahnya gimana? Kenapa tidak sendiri? Langkahnya gimana? Ada sih Pak, sampai sekarang kan masih ada kapal mereka. Misalnya ditangkap. Masih bolak-balik gitu. Ada yang ditangkap 6. Tapi untuk kapal yang tetap masih ada yang di sana, itu kan dalam rangka soal nelayan kan. Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan mereka juga yang datang ke sana. Kita harus apresiasi juga itu. Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Tapi nyatanya masih banyak. Ya kalau ada pelanggaran tuh pasti aja lah ada. Ada kapal ikan yang dikawal oleh kapal otoritas dari Tiongkok itu sendiri. Coast Guard dia kan? Ya kita sekarang kasih Coast Guard kita. Gampang juga. Menyusul sikap Indonesia terbaru, negeri tirai bambu kini membuka jalur diplomasi dengan pemerintah Indonesia. 近期海上的一些事态，中国和印尼方面一直通过外交渠道在进行的沟通。我刚才也说过，中国和印尼是全面战略伙伴，友好合作是大局是主流，分歧是局部是支流。 Pihak TNI menyatakan tetap akan melakukan operasi sesuai hukum internasional. Namun TNI tetap waspada dan menahan diri agar tidak terprovokasi pihak asing. TNI dalam hal ini TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melakukan operasi di sana melakukan prosedur-prosedur yang sudah disepakati secara internasional. Jadi sebagai negara yang patuh pada hukum-hukum internasional, kita melakukan kegiatan
prajurit-prajurit TNI, Angkatan Laut dan Angkatan Udara melakukan operasi dengan memegang teguh rule of engagement atau aturan pelibatan yang berpedoman pada hukum-hukum laut nasional dan hukum laut internasional. Intinya di situ. Jadi kita tidak ingin terprovokasi. Mereka melakukan provokasi ya supaya kita melanggar hukum laut internasional itu sendiri. Sehingga kalau itu terjadi maka justru kita yang bisa disalahkan secara internasional dan kita yang rugi. Oleh karena itu para prajurit kita mereka melakukan tugas dengan rule of engagement yang diadopsi dari hukum-hukum yang berlaku secara internasional. Tak hanya kapal Cina, sebelumnya terungkap kapal Vietnam juga nekat masuk Natuna. Kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusir kapal ikan asing berbendera Vietnam. Vietnam diduga kuat mencuri ikan dalam kejadian yang terekam pada 30 Desember lalu. Pengusiran oleh KKP mendapatkan perlawanan dari kapal Vietnam yang melakukan manuver. Akibatnya, kedua kapal kejar-kejaran di laut. Pada hari yang sama juga terekam pengusiran kapal berbendera Vietnam oleh kapal Badan Keamanan Laut di Laut Natuna. Kapal Bakamla ikut membantu kapal KKP mengusir kapal asing. Kapal ikan asing terus bermanuver untuk menghindar dan kapal asing justru berusaha mengusir kapal Bakamla. Di tengah suasana panas Natuna, pengamat militer Koni Bakri menilai Indonesia harus membuat peta jalan maritim yang menjadi aturan untuk wilayah laut Indonesia. Ini jangan tiba akal nih. Laut Cina Selatan ini sebentar rame, sebentar hilang, sebentar rame, sebentar hilang. Satu misalnya, dengan kita menjadi poros maritim dunia, sebenarnya kekuatan angkatan laut kita mesti seperti apa? Jangan seperti cuma patroli dibangun ketika dibutuhkan seperti hari ini, tapi menjadi Green Water Navy. Green Water Navy itu dia memang bisa dideploy di kawasan anytime, bisa patroli di saat dibutuhkan ataupun tidak dibutuhkan. Nah ini tuh yang sekarang menurut saya kita tuh kebijakan maritim kita nggak punya kesana. Baik segala kementerian lembaga yang terkait, baik juga dari aspek pertahanan dan Kementerian Luar Negeri.